Selamat pagi Mitra 104,6 FM, kembali bersama saya Shanti Putri dalam sajian obrolan pagi untuk edisi hari ini, Jumat 18 Desember 2020. Senang banget nih ya, saya dapat lagi menemani Anda untuk di gelaran obrolan pagi, dan seperti biasa juga, di obrolan pagi ini saya akan menyajikan obrolan yang menarik dan tentunya akan menemani pagi hari pemirsa. Dan untuk kali ini, topik yang akan kita bahas adalah rombong gratis dan pembinaan UKM. Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan juga UKM belum lama ini menyerahkan rombong gratis kepada para pedagang kaki lima di kawasan ruang terbuka hijau Sunda Kecil. Dan apa kira-kira tujuannya serta apa yang akan dilakukan dinas terkait? Maka dari itu untuk menjawab pertanyaan ini, kali ini di Studio Gempol 38 sudah hadir dua narasumber. Yang pertama ada Kadis Perindakop UKM, Dr. Andus Dewa Made Sudiarta MSI. Selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sehat dan rahayu. Sami pemirsa pendengar radio Guntur dimanapun berada. Bagaimana kabarnya Bapak? Selalu baik-baik dan sehat selalu. Oke, baik-baik saja ya Pak ya. Dan selanjutnya selain Pak Dewa ada juga Ketua International Corporate Chefs Association atau ICA Buleleng, ada Pak Made Dharma Kusuma. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, bagaimana? Saya perwakilan ya. Oh, perwakilan. Bukan ketuanya, itu yang sekretarisnya. Oke, sekretaris. Mohon maaf sebelumnya, ini ketuanya diwakilkan oleh sekretarisnya ya. Oke, Niki, panggilannya Pak Dharma. Oke, selamat pagi Pak Dharma. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, iya. Salam kuliner dulu. Oke. Oke, dan untuk pemirsa Radio Guntur, kembali Shanti juga ingatkan bahwa untuk di obrolan pagi akan ada dua sesi, di mana sesi pertama Shanti dulu yang akan mengajak narasumber kita mengobrol selama 30 menit, dan juga untuk di sesi kedua, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi bisa ya nanti langsung bergabung di 23455. Dan untuk itu langsung saja Shanti mau tanya dulu nih ke Pak Dewa dulu, selaku Kadis Perindakop UKM. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih Pak ya, apa alasan dari dinas ini memindahkan para pedagang kaki lima yang sebelumnya itu berjualan di jembatan Kampung Tinggal, peninggalan Belanda juga, dan apakah rombong itu bersifat permanen atau knockdown? Atau ini juga bisa bersifat bongkar pasang Pak? Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sehat, sejahtera buat kita semua. Jadi beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan penyerahan rombong ya, berupa gerobak rombong dan tenda PKL bagi para PKL yang nanti akan menempati tempat berjualan di RTH Sunda Kecil. Jadi yang pertama ini merupakan kebijakan dari Bapak Bupati agar untuk memperhatikan para pedagang kaki lima, usaha-usaha mikro kecil ini dalam kondisi pandemi COVID ini harus tetap menggeliat aktivitas ekonominya. Di sisi lain, selain aktivitas ekonomi harus menggeliat, juga harus memperhatikan aspek bagaimana upaya-upaya penataan infrastruktur yang sudah berjalan dengan bagus, kemudian tingkat kebersihan lingkungan juga harus terjaga. Nah, untuk itu para pedagang itu dilakukan relokasi ke RTH Sunda Kecil. Ada 13 pedagang yang dilakukan relokasi ke RTH Sunda Kecil, dan nanti bantuan rombong yang diberikan dalam bentuk hibah gerobak rombong dan tenda itu nanti diserahkan, yang sudah diserahkan itu dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas berjualan di RTH itu sesuai dengan waktu jualan. Nanti kan jualannya kan malam, dari sore sampai malam. Jadi nanti karena itu sudah ditata dengan rapi, dengan bersih, RTH Sunda Kecil itu, para pedagang juga yang dia akan ada di sana diharapkan juga tetap menjaga kebersihan lingkungan. Nanti dia mobile dia, jadi sore membawa rombongnya ke sana, kemudian malam selesai aktivitas, tetap kondisi RTH-nya dalam keadaan bersih. Itu yang dilakukan. Oke, lalu ini sifatnya permanen atau justru bongkar pasang itu Pak? Yaitu, jadi bantuannya dia berupa hibah, diberikan kepada 13 PKL, jadi untuk seterusnya dalam bentuk hibah. Nah, nanti seterusnya aktivitasnya nanti kan dia aktivitas untuk pedagangnya kan sore sampai malam. Jadi sore nanti dibawa perangkat gerobak rombongnya dan tendanya, nanti setelah aktivitas selesai malam pulang. Langsung dibawa pulang sehingga lagi. Nanti RTH-nya itu tetap dalam keadaan
bersih dan Oke, rapi. ini berarti itu sifatnya dalam jangka panjang, tapi ini untuk rombongan sendiri itu bongkar pasang seperti itu Ya, Pak? seperti itu ya. Oke, oke, oke. Ya. Nah, lalu kira-kira mengapa dinas ini membantu rombong gratis kepada para PKL yang di kawasan Sunda Kecilnya, Pak? Ya itu. Jadi yang pertama ini kan tadi sampaikan bahwa arahan kebijakan Bapak Bupati bagaimana upaya-upaya pemulihan ekonomi ini tidak boleh berhenti. Jadi upaya pemulihan ekonomi tetap kita lakukan, tetap kita lihatkan, tapi di sisi lain aktivitas ekonomi berjalan, juga aktivitas untuk mendukung kebersihan dan kenyamanan tata kota juga, kemudian aktivitas kelihatan pelaku-pelaku UMKM khususnya usaha mikro PKL juga harus diperhatikan. Karena sekarang kan dalam kondisi pandemi ini kan para pelaku UMKM khususnya mikro, pedagang-pedagang PKL mengalami tantangan yang berat. Makanya mereka omsetnya kan sangat menurun. Iya, apalagi Jauh. masa pandemi Nah, seperti itu ini. salah satu yang diberikan bantuan oleh Bapak Bupati ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga kelangsungan usaha mereka. Jadi mereka untuk membeli rombong itu kan lumayan nanti. Makanya Bapak Bupati mengambil kebijakan mereka diberikan bantuan berupa hibah untuk menjaga kelangsungan usaha mereka. Nah, di samping juga secara fisik dibantu, kami juga di sini juga hadir dari ICA, dari Indonesian Chef Association TPC Buleleng. Kita bukan hanya juga melakukan berupa tidak selain memberikan bantuan hibah itu, ke depan PKL-PKL ini juga perlu dibina dan dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi mereka agar satu, bagaimana dia menyajikan olahan-olahan makanan yang higienis. Nah, itu sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi sebelum diberikan bantuan hibah rombong itu 4 hari sebelumnya kita sudah lakukan sosialisasi yang didampingi oleh dari DPC ICA Buleleng. Sungkare kita disupport. Terima kasih Pak Madi Dharma sudah membantu kita semua agar mereka juga harus dilatih bagaimana menyajikan makanan yang higienis, melakukan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Kemudian harus peduli untuk menjaga kebersihan, karena kita harapkan ke depan nanti tempat ini sudah luar biasa bagusnya untuk tempat TH, kemudian apalagi ada nilai sejarahnya di situ. Kita harapkan juga nanti ke depan ini menjadi salah satu pusat kuliner yang nanti akan bisa membanggakan bagi kita di Buleleng. Untuk itu dampingan ini nanti ke depan Sungkara akan kita lakukan secara fisik, termasuk juga dalam hal peningkatan kapasitas SDM-nya tentu secara berkelanjutan harus kita lakukan. Oke, dan sekarang Mbak Shanti akan beralih dulu ke Pak Darmo ya, selaku Sekretaris ICA Buleleng juga. Kira-kira bagaimana pengamatan ICA sendiri terhadap pangan olahan di Buleleng secara umum, Pak? Untuk pangan olahan di Buleleng secara umum ini kita di sini kan daerah panas ya, gitu. Jadi salah satunya yang paling banyak di sini itu kan biasanya olahan-olahan dari anggur gitu ya. Anggur. Iya, karena salah satu kebun anggur terbesar yang di Bali itu kan adanya di daerah Buleleng gitu loh. Nah, terus kemudian untuk yang di daerah Singaraja sendiri untuk di kota Cok, bisa diulang tadi gimana? Untuk pengamatan ICA terhadap pangan olahan di Buleleng secara umumnya. Pengolahan pangan, tapi pangan olahan. Mungkin makanan olahan yang ada di Buleleng, karena gitu. tadi itu juga berhubungan dengan pedagangnya tadi. Oh, yang dengan berhubungan dengan pedagang tadi itu pangan-pangan olahan di Buleleng saat ini kan lagi booming itu kan tentang modernisasi ya. Jadi yang bagaimana supaya beralih dari yang mulanya itu terkesan tradisional atau tradisional sih tetap, cuman hanya memodernisasi kemasannya gitu, sehingga menjadi lebih menarik. Bagaimana kita juga yang kemarin kita bahas itu kan bagaimana membranding suatu usaha, itu yang paling penting kan, branding supaya usahanya itu dikenal dan berbeda dengan usaha-usaha yang lainnya gitu. Jadi supaya kalau misalnya gorengan gitu, sebagai contoh ya, untuk gorengan kan gitu. Gorengan ini siapa yang punya, tempatnya di mana, itu kan orang harus tahu supaya
pedagang gorengannya ini supaya menjadi lebih laku kan gitu. Makanya di sini nih ini gunanya brand kan. Brand itu kan sebuah nama ya gitu. Jadi dengan memberikan sebuah nama, dengan memberikan sesuatu hal yang khas dan unik milik pedagang tersebut, sehingga bisa dibedakan dengan pedagang-pedagang gorengan yang lain gitu misalnya. Ini bisa berbagai macam hal sih. Bisa dari nama, bisa dari cara penyajian, bisa dengan hal-hal yang unik atau agak nyeleneh kayak sekarang kan gitu. Biasanya nyeleneh itu yang langsung begini ya, menarik minat warga seperti Iya itu. benar, gampang diingat. Okay. Tujuannya kita kan harus diingat gitu loh. Artinya dari pengamatan Ica sendiri itu selain ingin menyesuaikan makanan-makanan tradisional yang ada di Buleleng terhadap masyarakat yang masa kini, itu juga untuk masalah brandingnya itu ya. Iya, Oke. benar. Dan untuk selanjutnya itu kenapa dipandang perlu untuk melakukan pembinaan kepada para PKL khususnya pedagang jajanan yang ada di Buleleng ini, Pak? Yang sekali lagi kan yang kita lihat di sini kan masih Buleleng masih masa peralihan gitu loh. Jadi kadang-kadang pedagang-pedagang yang masih mengikuti cara lama itu agak kaget kan dengan banyaknya pedagang-pedagang baru yang dengan sistem yang lebih modern, yang terutama yang digagas-gagas oleh anak-anak muda gitu. Kalau yang terutama di Sunda kecil kan pedagangnya rata-rata udah senior semua, jadi udah mereka itu agak susah untuk beradaptasi itu loh. Makanya sekarang yang kemarin itu kan dengan modernisasi memberikan sebuah rombong, kemudian memberikan istilahnya himbauan training seminar seperti kemarin itu jadi kita lebih membuka wawasan mereka terhadap hal-hal baru, terutama salah satunya kan yang kemarin yang paling inti dibahas adalah sempat kita membahas branding, tapi yang paling inti sih sanitasi dan higienis ya. Jadi bagaimana menjaga kebersihan diri, tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tapi juga kebersihan produk dan diri pedagang itu sendiri. Oke, artinya itu sekarang juga perkembangan zaman dan banyak juga, apalagi di masa pandemi seperti ini, semuanya serba online gitu ya, jualan juga online, dan mungkin memang ini yang menjadi tantangan dari Ica Buleleng juga untuk mensosialisasikan kegiatan ini, cara-caranya agar bisa juga dipandang oleh masyarakat sekarang ini, mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke, dan kembali Shanti ingin bertanya juga ke Pak Dewo. Lalu kira-kira apakah kegiatan ini apakah benar untuk rombong gratis ini apakah benar-benar gratis atau justru pedagang kaki lima ini wajib mencicil dengan angsuran rendah? Nah, kalau gratis, dari mana dinas ini mendapatkan sumber dana di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak? Baik. Jadi ini kan sudah kami sampaikan berupa bantuan hibah ya. Hibah itu langsung diserahkan kepada PKL, jadi miliknya dalam ini PKL sendiri langsung, jadi tidak ada istilah dia mencicil apa, langsung dia diserahkan langsung bantuan dari Bapak Bupati kepada penerima hibah yang dalamnya adalah para PKL 13 orang itu. Kemudian katanya dengan tadi karena ini merupakan bantuan hibah, ya arahannya adalah agar betul-betul nanti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, diperuntukkan dengan sebaiknya, dengan harapan nanti ini kan sifatnya merupakan stimulus daripada daerah kita untuk bagaimana mereka tetap terjaga kelangsungan usaha. Jadi kewajiban mereka adalah bagaimana bisa memanfaatkan optimal mungkin. Dan tadi itu bagaimana nanti pelaku-pelaku UKM tetap akan kita lakukan dampingi ya nanti bersama juga dengan Sukare, dengan Ica dan jajarannya sudah beliau dengan tim Ica-nya sudah sangat siap sekali untuk membantu mensupport kita agar apa nanti mereka secara perlahan mungkin merubah mindset dulu, mungkin tidak bisa serta-merta langsung jadi ya, tapi karena kita ke depan PKL ini kita harapkan nanti menjadi, kan kita ada sentra-sentra PKL itu kita dorong agar betul-betul menjadi PKL yang berkualitas punya dasar. Karena sekarang kan sudah dari sisi pemasaran sekarang orang UMKM kita kan sudah hampir 60% ke pangan, olahan pangan, dan persaingannya sudah sangat besar. Dan mereka bukan hanya duduk di situ melayani langsung, tapi juga melalui online, daring, sebagainya kan. Jadi mereka juga harus nanti ke depan kita ajak, kita nanti bersama-sama dengan mereka untuk melakukan dampingan-dampingan itu, merubah mindsetnya dengan biar paham tadi dibilang bagaimana agar
yang bersangkutan juga bisa bersih, dagangannya juga bisa bersih, kemudian lingkungannya juga harus tata dengan rapi. Nah ini mungkin kami perlu juga nanti berkoordinasi juga, karena yang mengelola kawasan itu ada PD Pasar, kemudian ada Dinas Perkimtanya juga, kemudian nanti juga perlu ada koordinasi juga dengan lingkungan hidup juga, bagaimana semua bisa berjalan secara sinergi. Dan yang lebih penting bagaimana nanti para pedagang itu selain tadi personilnya juga, pengelolaan juga harus baik, kemasan juga produknya harus baik. Kemudian mereka juga ke depan kita harapkan nanti ada PKL-PKL nanti yang kita unggulkan nanti ke depan. Mungkin di sentra ETH Sunda Kecil barangkali ke depan nanti kita punya program dari sekian PKL mana yang memang menjadi panutan bagi PKL-PKL lainnya. Nanti termasuk nanti berlanjut Astungkare ke depan di beberapa sentra-sentra PKL yang lainnya, kita ada 16 sentra-sentra PKL. Kita juga akan upayakan untuk bisa melakukan hal-hal yang serupa. Jadi nanti tergantung nanti kita akan identifikasi apa kebutuhannya, kan tidak semua perlu rombong mungkin kan. Mungkin dari sisi kapasitas DM, pengemasannya, pemasarannya, kemudian menjaga kebersihan dan higienitasnya, sanitasi sebagainya. Nah itu akan kita lakukan, dan ini mungkin perlu kami bergerak sinergi bersama sesuai dengan arahan pimpinan, bagaimana kita semua dinas SKPD bisa sinergi dengan lintas sektor SKPD, termasuk juga dengan bermitra dengan pelaku-pelaku usaha lainnya, termasuk dengan asosiasi-asosiasi yang nanti mendukung upaya-upaya yang untuk mencapai tujuan. Oke, artinya itu juga bisa menjadi alasan lain dipandang perlu itu untuk menggandeng ICA Buleleng sendiri. Betul seperti ya. itu ya Pak ya. Yeah. Oke, nah lalu kira-kira bagaimana dinas ini membina para PKL bukan hanya di RTH Sunda Kecil tapi juga di tempat lainnya? Apakah ada peluang mereka untuk mendapatkan rombong gratis juga Pak? Ya, jadi nanti kita lakukan identifikasi. Jadi tidak semua kawasan-kawasan sentra-sentra PKL dia mungkin semua perlu support bantuan rombong, karena ada beberapa rombongnya sudah bagus. Nanti perlu kita akan menata, barangkali mungkin rombongnya dipercantik, mungkin rombongnya kemudian ditata lagi, penatanya harus bagus, harus rapi, karena kita kan sudah mendapatkan penghargaan terbaik di bidang lingkungan. Jangan sampai nanti seperti tadi disampaikan, jangan sampai upaya-upaya aktivitas ekonomi yang kita lakukan oleh pelaku-pelaku mikro maupun PKL ini mengurangi apa yang sudah baik kita lakukan dari aspek lingkungan. Itu penataannya harus kita. Yang terpenting selain penataan fisik, rombong berjualan, tenda dan lainnya tadi, ya mindset dan pengelolaan tata kelola lainnya di kemasan, termasuk mungkin bagaimana dia memberikan pelayanan yang terbaik. Bagaimana dia memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dan bagaimana dia bisa nanti memunculkan bahwa produk-produk yang ditampilkan sekarang Pak Bupati kan lagi gencar-gencarnya mengembangkan yang namanya the spirit of Sobean. Jadi Astungkare nanti ke depan ada sentra-sentra UK, sentra-sentra PKL nanti yang ada di 16 lokasi sentra PKL ini, itu bisa nanti dimunculkan. Ada produk-produk olahan makanan Sobean. Nah tentu ini kan berproses, perlu akan kita lakukan identifikasi, perlu ada nanti dengan ICA melakukan kurasi barangkali, termasuk mungkin yang lain. Jadi nanti komprehensif. Harapan kami nanti ke depan di sentra-sentra UKM itu nanti ada menjadi duta-duta PKL terbaik. Gitu. Karena nanti akan bisa nanti menjadi daya tarik, sehingga kalau orang Buleleng atau orang di luar Buleleng datang ke Buleleng, nanti kita akan buatkan sistem aplikasinya, sudah nanti bisa, kalau mau cari makanan bur mengguh di sini. Kalau mencari wilayah penglatan di sini. Kalau mencari apa di sini ya. Itu ke depan nanti itu kita harapkan, sehingga orang dimudahkan untuk terakses untuk berbelanja. Apalagi nanti kita akan buat mereka menjadi lebih bagus penataannya, menjadi lebih baik lagi pelayanannya, dan kualitas cita rasa dan sebagainya harus kita tingkatkan. Tadi ini perlu ada sinergi bergerak bersama dengan ICA Buleleng. Wah, ini benar-benar sungguh perancangan yang luar biasa. Shanti juga mendengar itu ikut-ikut merinding sendiri gitu kan ya. Karena awalnya saat Shanti juga baru datang di Buleleng ini tuh masih melihat ini tuh kurang, bisa dikatakan masih kurang menarik. Tapi semakin beriringnya waktu juga, lalu ini semakin memang lebih baik dan lebih baik lagi, mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke, Astungkare. Dan oke, mungkin terima kasih Pak. Shanti akan kembali lagi ke Pak Darmo. Nah, lalu kira-kira pembinaan apa yang akan dilakukan oleh ICA terhadap PKL dan juga UKM di Buleleng sendiri, Pak?
Untuk binaannya kan kita bagi dari beberapa bidang dulu ya. Yang pertama kayak tadi kan brandingnya sudah saya bahas, kemudian pengemasan itu juga penting, dan yang paling penting di sini kan adalah sanitasi dan higienis itu, karena customer manapun pasti akan pilih-pilih tempat. Pertama mereka biasanya paling nyaman tuh belanja itu kalau udah tempatnya itu udah bersih, pedagangnya harum, terus rapi pakaiannya gitu. Itu sih salah satunya yang akan kita utamakan dulu. Jadi selain itu juga nggak kalah penting kan tentang penataan lokasi juga. Ya, selain pedagangnya, lokasi itu juga sangat penting, karena kalau sudah lokasinya itu tidak ditata, dibiarkan secara pedagang-pedagangnya itu liar jualan di mana-mana. Itu kan pasti juga mungkin ada. Iya, gitu kayak ya. dulu itu makanya sekarang dengan adanya dari pemerintah inisiatif seperti ini, otomatis orang tuh berbelanja juga akan lebih nyaman, karena parkirnya lebih gampang kan dengan tempatnya sekarang itu yang di Sunda Kecil itu lihat juga segininya, terus drainasenya bagus, jadi kalau hujan dulu nggak banjir lah kayak gitu. Itulah salah satunya pembinaan yang akan kita lakukan nanti itu. Jadi terutama tentang pentingnya menjaga sanitasi higienis, kemudian branding, ada juga packaging ya namanya gitu. Oke, karena itu bisa dikatakan juga salah satu faktor yang menarik perhatian orang untuk berbelanja seperti itu ya. Oke, nah lalu kira-kira kapan dan di mana pembinaan kepada UKM ini akan dilakukan, Pak? Karena kalau nggak salah juga kan sebelumnya itu sempat juga nih ya Santi mendengar ada Gema UKM seperti itu. Apakah memang hanya saat itu saja atau kedepannya akan ada lagi, Pak? Yang paling bagus itu kan sebenarnya tuh nggak cuma sekedar kita ngasih ceramah, tapi pendampingan itu yang paling penting sih. Kalau misalnya orang kita cuma kasih ilmunya aja tanpa kita mendampingi bagaimana mereka menerapkannya, pasti mereka akan trial error. Kemudian kalau misalnya udah terlalu banyak gagal penerapannya, mereka pasti males akan menerapkannya lagi kan gitu. Kayaknya sih kita istilahnya mendampingi mereka untuk ilmu-ilmu yang sudah kita berikan pada saat seminar seperti itu. Oke, lalu kira-kira kapan dan di mana itu Pak untuk kegiatan pembinaannya? Untuk kegiatan pembinaannya kita akan bekerja sama dengan dari pihak pemerintah gitu. Nanti kita akan mengikuti. Mungkin dari Pak Dewa bisa menambahkan untuk terkait kegiatan di mana dan juga kapan pembinaan ini juga akan dilakukan. Jadi tadi sudah disampaikan. Jadi upaya untuk pemberian stimulan berupa rombongan ini kan tidak terhenti di situ. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa mendorong dan mengubah mindset pelaku-pelaku UKM, meningkatkan kualitas produk-produknya, pelayanannya agar punya daya saing, punya keunggulan yang muncul di situ. Nah, kami tadi sudah sampaikan ada sekitar 16 sentra-sentra PKL. Tentu kita akan secara bertahap melakukan pembinaan atau nanti dalam bentuk dampingan. Tadi kami sudah diskusi juga sebelumnya dengan Ica, dan dari Ica dan segenap jajaran sangat siap untuk membantu kami untuk bisa melakukan dampingan secara berkelanjutan. Jadi nanti langsung di sentra PKL itu mungkin nanti kita datangin ke sana, memberikan pembinaan langsung, apa ini tolong dijaga ininya. Kemudian juga dari aspek tadi kebersihannya, kebersihan dirinya, produknya, dagangannya, termasuk bagaimana dia melakukan hal-hal lainnya untuk menguatkan aktivitas usahanya. Itu nanti di beberapa sentra, nanti fokusnya kita sementara lakukan di sini dulu, di sentra TH Sunda Kecil ini. Sambil jalan juga kita akan lakukan dampingan di beberapa sentra-sentra UKM lainnya. Jadi ini nanti akan berkelanjutan, dan betul disampaikan tidak cukup hanya sosialisasi sekali. Waktu kemarin mereka pedagang-pedagang ini kita lakukan sosialisasi atau pembinaan sebelum mereka menerima bantuan rombong itu. Tujuannya apa? Agar nanti dia sudah rombongnya bagus, sudah bantuannya bagus, tapi nanti pola perjualan dan kebersihannya nanti tetap seperti itu. Nah, itu yang kita karena kemarin pada saat acara serah terima dia sudah performanya sudah beda. Kalau kami bandingkan ya, dari Ica juga lihat dibandingkan waktu dulu ada di sebelah timur Jembatan Romblale.
dengan yang sekarang itu sudah mulai ada perubahan penampilan, dia sudah mulai tampil lebih bersih, menggunakan celemek, kemudian masker juga. Ini protokol kesehatan juga penting. Sekarang kalau nanti pelaku-pelaku UMKM kita terus tetap dorong mereka agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi tidak boleh nanti ada kerumunan juga di sana, kemudian tetap wajib untuk menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan dan sebagainya. Jadi itu tetap juga harus kita lakukan, karena kan pelaku-pelaku usaha mikro yang bergerak itu kan sangat banyak. Ya, itu kan sangat-sangat mempengaruhi sekali keberlanjutan geliat ekonomi kita di Buleleng. Jadi nanti kita tidak berharap Pastunggara belum ada di aktivitas PKL atau pasar nanti ada, kita tidak berharap sekali ada klaster baru. Jadi kita agar tidak ada klaster baru di situ, Pastunggara sampai saat ini tidak ada. Dan ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan agar upaya-upaya pengendalian dan penanganan COVID yang sudah sangat baik yang dilakukan oleh gugus tugas kita di Kabupaten nanti bisa seiring dengan juga upaya-upaya pemulihan ekonomi yang nanti kita lakukan. Oke, artinya untuk sosialisasinya sendiri itu sudah berjalan dan sekarang itu tinggal menjadwalkannya saja seperti itu ya, secara berkala. Betul ya. Nanti kita lakukan pendampingan langsung, kemudian kita akan petakan lagi persoalannya di masing-masing sentra-sentra PKL yang lain. Nanti ke depan kita juga punya program, tadi kami sampaikan nanti ada PKL-PKL yang terbaik lah, yang nanti di masing-masing sentra itu. Dan ini kami harapkan menjadi duta-duta UKM PKL-nya minimal ada di lokasi di situ. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi penyemangat bagi pelaku-pelaku kami yang lainnya di berbagai sentra untuk bisa mengikuti. Oke, gitu ya? Oke, ini luar biasa sekali ternyata penyampaian untuk ini, apalagi kita mengingat itu memang banyak sekali ada pedagang kaki lima, bukan hanya di Sunda Kecil tapi masih ada beberapa daerah lain gitu ya. Tapi mungkin yang akan dikhususkan dulu dan diutamakan dulu di bagian sini gitu ya Pak ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi, masih ada banyak sekali pertanyaan sebenarnya yang ingin saya tanyakan kepada narasumber kita, apalagi terutama untuk syarat mengikuti pembinaan oleh ICA sendiri gitu ya Pak ya. Tapi karena kita sudah masuk ke menit ke-30, maka bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi, Shanti ingatkan kembali, Anda bisa langsung bergabung di 23455 di sesi kedua nanti. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan beberapa iklan yang akan lewat berikut ini.